Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur, unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadbiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق Allahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus anak-anak sekalian, anak-anak yatim, anak-anak piatu ataupun anak-anak yatim piatu yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib hadir bersama-sama kita di sini dalam acara santunan yatim dan para du'afa, dan insyaallah kita akan nanti bersama-sama melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita, dan seluruh aktivitas kita pada hari ini tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini menjadi sababiah, jadi kausalitas kita nanti berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang kami hormati wabil khusus yang hadir pada kesempatan hari ini, yang pertama saya ingin menyampaikan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya untuk panitia kegiatan santunan yatim dan du'afa yang
diprakarsai oleh pemuda Ikrar yang tentu saja kita sudah tidak asing lagi mengenal, yang dimotori oleh Bang Kacai ataupun Bang Aswan Saputra. Terima kasih Bang Kacai, Bang Aswan Saputra dan seluruh rekan jajaran, teman kolega yang secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat dalam kegiatan ya, santunan yatim dan duafa yang pada hari ini merupakan episode yang ketujuh ataupun jilid yang ketujuh, artinya pada tahun yang ketujuh. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah sukses yang amat sangat besar ya. Barangkali untuk kesempatan sore hari kita boleh hapus dulu untuk anak-anak Ikrar ya. Tepuk tangan dulu buat anak-anak Ikrar, Bang Kacai dan seluruh tentunya para donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak hal ingin saya sampaikan, paling tidak mungkin saya ingin memilih. Yang pertama, saya ingin sampaikan selain apresiasi kepada anak-anak Ikrar. Ikrar itu sebenarnya sebuah akronim, kepanjangan dari Ikatan Remaja Rumpi. Ya, jangan rumpi, tapi bukan suka ngerumpi ya. Tapi ngerumpinya untuk hal-hal kebaikan, hal-hal yang positif ya. Dari obrolan yang katakanlah ngalor ngidul ngetan ngulon ketengah lagi, ngobrol yang baik-baik ya. Anak-anak Gang Rumpi ya punya sebutan namanya Ikrar. Ikrar selain ada sebagai sebuah singkatan kata atau akronim, Ikrar itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI ya, Ikrar itu maknanya adalah sebuah janji. Ikrar itu artinya sumpah. Sumpah atau janji. Janjinya anak-anak Ikrar, jadi anak Ikrar berikrar gitu kira-kira ya. Ikrarnya adalah untuk berbuat kemaslahatan, berbuat kebaikan, termasuk salah satunya yang merupakan sebuah kegiatan yang sudah sampai kepada jilid 7, yaitu santunan anak-anak yatim dan para duafa ataupun orang-orang yang tidak mampu ataupun kepada para fakir miskin ya. Ini luar biasa dan perlu disampaikan pada kesempatan hari ini bahwa ada salah satu golongan nanti di hari kiamat di yaumul mahsyar, ada satu golongan yang akan mendapatkan naungan adalah para pemuda yang cenderung yang condong kepada kegiatan keagamaan. Anak-anak Ikrar, anak-anak Ikatan Remaja Gang Rumpi, insya Allah termasuk salah satu golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kegiatan santunan yatim ya. Kenapa anak-anak yatim harus disantuni? Karena anak-anak yatim tidak termasuk ke dalam mustahik zakat. Di bulan suci Ramadan, selain kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian diwajibkan pula untuk membayar zakat fitrah. Zakat itu ada dua macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan ada zakat badan. Ya, zakat fitrah disebut dengan zakat badan, dan ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, kemudian kaum yang miskin, lalu yang panitia zakat atau amilin, kemudian mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam, lalu yang lagi disebut adalah ar-riqab. Riqab itu adalah hamba sahaya ataupun budak. Lalu gharimin, orang yang banyak utang. Ada yang banyak utang di sini, tapi bukan sembarang banyak utang ini ya. Kalau utangnya utang lotre ya Pak Amin ya, nggak termasuk mustahik zakat ya. Hutang yang katakanlah untuk kegiatan-kegiatan kebaikan kemaslahatan ya, membangun masjid, membangun pendidikan, musola ya, dan seterusnya, boleh berhak menerima zakat fitrah ya. Kemudian fisabilillah, orang-orang yang katakan bergerak bekerja di jalan Allah tanpa pamrih ya, tanpa mengenal lelah. Mungkin barangkali kalau kita maknai pun para guru, para ustadz di kampung-kampung di beberapa tempat ya, memang secara khusus berjuang untuk jalan Allah dan tidak mengharapkan apa-apa ya. Lalu yang berikutnya adalah dengan dihimpun zakat secara bersama-sama, insya Allah nanti para mustahik akan menerima zakat
secara mungkin saja insya Allah dengan pengelolaan secara bersama-sama mungkin akan relatif lebih besar daripada secara pribadi-pribadi. Ya, hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kata Allah dalam ayat yang saya sampaikan tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang-orang yang berbohong tentang agama? Pembohong-pembohong tentang agama, pendusta-pendusta tentang agama, omong kosong, omong besar soal agama. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang-orang itu yang selalu marah dengan anak-anak yatim. Orang-orang itu yang selalu membiarkan anak-anak yatim. Ya. Dan orang-orang yang tidak menyantuni atau memberi makan kepada fakir miskin. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini sebagai jawaban kita bahwasanya atas studinya kita bukanlah orang-orang yang dianggap pendusta agama, tetapi kita adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang yang menegakkan agama, karena kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim dan duafa. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau simbol aplikasi corona itu apa namanya, peduli lindungi, Pak Amin ya. Saya kira kegiatan santunan yatim, santunan terhadap duafa ini mungkin lebih sekedar peduli dan lindungi, ya, lebih dari itu, ya. Kalau mungkin pada sisi kesehatan vaksinasi hanya untuk secara fisik saja, secara jasmani saja, tapi kegiatan santunan yatim dan duafa ini bukan saja vaksinasi secara lahirnya, secara jasmania, tetapi secara ruhania dan badan juga batinnya. Peduli, lindungi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap anak-anak yatim dan juga para duafa. Pada kesempatan sore hari ini, Remaja Ikhlas dan seluruh masyarakat Bakti Jaya dan para donatur melaksanakan kegiatan santunan yatim dan duafa. Ini peduli, termasuk melindungi. Kenapa melindungi? Ini selain juga kita peduli terhadap mereka, kita melindungi terhadap masa depan mereka. Kalau seandainya bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tapi itu bukan kampanye saya. Itu memang begitu kita kata-katanya ya. Kita lah yang peduli. Ya kalau bukan umat Islam, kalau bukan kita, siapa lagi memang? Masa orang-orang kaum Nasrani? Kalau kita tidak peduli terhadap anak-anak yatim piatu, mohon maaf, ada slogannya para kaum misionaris dengan 3G itu, Gospel, God, dan Glory. Ya, salah satunya tentang Tuhan. Kaum misionaris justru menjadi sasarannya kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim yang tidak mampu, para fakir yang tidak ada pedulinya dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Itulah menjadi sasaran-sasaran kaum misionaris. Ya, dengan sebungkus Indomie, dengan sebuah Pepsodent, itu ya, makanya kata Nabi, kadal takru ayyakuna kufran, kefakiran bisa menyebabkan kekafiran. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan yatim, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kegiatan santunan yatim ini teringat ada satu kisah dalam satu hadis, kisah yatim di hari raya Idul Fitri, satu kisah yang sangat mengharukan. Suatu ketika, suatu hari di hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Bisa kita bayangkan, sholat Idul Fitri atau hari raya itu adalah hari yang sangat dinanti-nanti oleh usia anak-anak, balita, mungkin sampai pada belasan remaja itu sama-sama sangat mengharapkan sampai datangnya hari raya Idul Fitri. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Rasulullah mendapati ada beberapa anak dia menyendiri sendiri, satu anak yatim ternyata itu. Dia menyendiri, dia terpisah dari kawanannya. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menghampirinya. Rasul bertanya, "Nah, kenapa kamu tidak bersama-sama dengan mereka? Kenapa kamu kelihatan sedih?" Anak itu memang sedih. Ya. Ditanya, "Nah, di mana ayahmu?" Hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah. Rasulullah paham ternyata anak itu tidak punya ayah. Di mana ibumu? Nah, dia hanya menggeleng-gelengkan kepala saya semari sambil menahan tahu anak itu hanya air matanya yang berlinang dan berhamburan.
Lalu Rasulullah SAW merengkuhnya, meraihnya, memeluknya erat-erat sambil menahan keharuan, menggigit bibirnya sebagai tanda rasa ketidakberdayaan atas keharuan ini. Ternyata anak itu adalah anak yatim piatu. Tidak ada rumah tempat berpulang, tidak ada ayah tempat meminta, tidak ada ibu tempat mengadu, tidak ada hidangan lezat di meja makannya. Apakah kita akan menutup mata sementara kita bisa menyaksikannya anak-anak yatim? Apakah kita harus menutup telinga sementara kita mendengar keluhan dan tarik tangis mereka? Mereka itu bukan saja satu hari ini, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka berada dalam kelaparan. Inilah kemudian Rasulullah mengatakan, sambil merengkuhnya, sambil meluknya, maukah engkau menganggap aku sebagai ayahmu? Anaknya baru menyadari kalau itu adalah Rasulullah. Maukah engkau menganggap aku Rasulullah sebagai ayahmu? Dan maukah engkau menganggap Aisyah sebagai ibumu? Maukah engkau menganggap Fatimah sebagai kakakmu? Begitulah sayangnya Rasulullah Muhammad SAW terhadap anak-anak yatim. Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita yang amat kita cintai, yatim ketika ia dilahirkan, yatim piatu ketika ia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, miskin ketika ia datang dan miskin pula ketika ia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beberapa saat sebelum dia wafat dalam kondisi sakit, Rasulullah memanggil para sahabatnya, wahai sahabatku, tolong ambilkan ada uang 7 dinar di balik bantalku, di balik tempat tidurku, tolong bagikan. Artinya apa? Aku tidak ingin nanti ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala ada satu kekayaan yang masih ada di dalam diriku. Rasulullah Muhammad SAW justru dia tidak ingin pada saat wafat meninggal dunia ada satu kekayaan yang masih tersisa dan belum dibagikan. Nah, inilah barangkali saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, harta yang kita miliki itu adalah titipan, bukan kekayaan kita. Orang yang kaya raya ketika di dunia ini kalau misalkan Allah berkehendak bisa menjadi miskin seketika. Orang yang miskin ketika di dunia kalau Allah berkehendak dalam waktu sesaat juga bisa menjadi kaya raya. Oleh karena itu jabatan sementara, saat, kekayaan juga sesaat, ketampanan, kecantikan semuanya adalah sesaat. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin sekalian, dengan bangga, dengan rasa syukur dan rasa kerendahan hati kita kepada Allah bahwasanya sampai saat ini kita masih berjumpa dengan anak-anak yatim dan bisa memberikan santunan kepada mereka dan para duafa, ya. Dan kita tidak tahu dan tidak ada satupun manusia yang menjamin apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir, karena kita tidak tahu apakah nanti akan kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, ya. Karena hidup seperti sebuah kematian itu ada sebuah kepastian. Seperti anak panah yang diarahkan kepada setiap orang, tinggal menunggu giliran. Dan tentu saja ini menjadi rahasia Allah. Seorang yang masih muda belia juga jangan merasa bangga atas kemuda beliaannya. Kemudian juga yang merasa sudah tua tentu juga jangan merasa pesimis, karena kita harus terus berjuang dan berjuang, ya. Saya kira itu para hadirin sekalian. Sekali lagi atas nama pribadi juga saya ucapkan sekali lagi apresiasi yang sangat setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bukan hanya sampai mampu kepada santunan, tadi alhamdulillah saya juga bangga juga sudah mampu juga memberikan dana pendidikan. Kalau perlu Bapak Ibu hadirin sekalian, kita para tokoh masyarakat di sini ada berapa anak yatim yang ada di Bakti Jaya dikelola, artinya katakan ada berapa orang dihimpun, dibagi habis oleh kita semuanya. Artinya apa? Untuk tugas-tugas pendidikan. Jangan hanya satu tahun sekali. Pikirkan pendidikan mereka, pikirkan masa depan mereka, ya. Untuk itu mudah-mudahan ke depan kegiatan ini akan lebih baik lagi, dan insya Allah para donatur juga akan jangan khawatir, jangan takut, maka Allah akan balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para pemuda Ikrar, teruslah berjuang, teruslah, ini merupakan sebuah contoh teladan, karena nanti termasuk saudara-saudara sekalian ini akan mendapatkan naungan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, barangkali ada sisa waktu sambil menunggu saat-saat berbuka, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, bil ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.